sih suka Tiap hari minum kopi. tiap hari. Penggemar kopi ya. Penggemar. Tahu SCAI nggak? SCA itu kurang tahu sih Pak, Oh, nggak tahu SCAI. nggak tahu. Halo Mas. Halo Mas. Namanya siapa? Angga Mas, Profesinya apa? Barca Trainer. Tahu SCAI nggak? Tahu Oh, tahu. Fungsinya SCAI itu apa sih Mas sebenarnya? fungsi? Iya. Wah kurang tahu kalau fungsinya. Oh, kurang tahu Iya. ya. Tahu ketuanya nggak Mas SCAI? Tahu Siapa namanya? Syafruddin? Oh, Syafruddin ya? Iya. Oh iya. Makasih ya Mas. Iya. Namanya siapa Mas? Pikir Harza, Profesi? sales mesin kopi. Suka minum kopi Mas? Suka banget tiap hari kopi. Tahu SCAI nggak? Saya tahu. Oh tahu. Iya. SCAI itu apa Mas? Asosiasi Kopi Indonesia Specialty. Iya. Ketuanya tahu nggak? Pak Daryanto kan yang baru. Oh yang baru. Tahu ya. Tahu dong. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Coffeelicious Podcast. Saya Tony Wahid Rosanda dan tentu tamu istimewa kita kali ini Daryanto Witarsa yang dipanggil Yanto. Sahabat saya yang selalu support si kopi.com sejak dulu kala. Dan tentu banyak sekali stakeholder dari hulu sampai ke hilir yang masing-masing tentu punya kepentingan, agenda, dan memanagenya nanti akan kita tanyakan kepada Yanto. Gimana sih caranya? Orang-orang kan masing-masing punya keinginan. Apa sih keuntungan menjadi anggota SCAI? Pertanyaan pertama toh, Oke. lu dapat wangsit dari mana sih? Apa dapat apa? Wangsit, ilham. Oke. Dari meditasi atau lu lagi main sepedaan atau lu lagi di toilet, tiba-tiba ya ada cahaya masuk, gua mau jadi ketua SCAI, mencalonkan. Oke. Dan pada saat itu nama itu muncul, sebagai pribadi gua sangat bahagia. Oke. Nah ini mulai muncul, selain Yanto ada Aldi ya waktu itu. Ada Aldi, ada Michael Utama. Ada Michael Utama, wah asik nih kayaknya. Dan tentu saja harapan orang itu kan banyak ya. Yes. Dan pada saat kita melihat visi misinya, wah oke nih, bagus nih. Nah, jadi hasil meditasi atau Oke, waktu jadi itu gimana? Awal-awal itu kita lagi urusin ICE 2020. Waktu itu it was a barista competition sama Brewers Cup yang di Smesco. Kalau Pak Tony masih ingat. Jadi emang event itu saya jalanin. Waktu itu kan emang tahun sebelumnya BG jalanin. Tahun ini pasti tahun 2020. Waduh, nggak ada yang jalanin nih. Udah deh. Kalau gitu kita volunteer aja deh. Kayak Pak Tony bilang, kita di SCA ini semua nih volunteer. Nah, jadi kita urusin itu. Mulai tuh cari-cari dana tuh. Saya ke Tolvin, ke semuanya lah pokoknya. Jadi nyari dana, kita jalanin event dan eventnya cukup sukses. Waktu itu saya dibantu sama Aang. Saya dibantu sama dia. Aang dari JTTS sama TCB ya, tuh Coffee Beans. Jadi saya dibantu dia emang orangnya cukup kreatif dan pas kita komunikasi bagus, visi misi sama. Jadi kita jalanin event dan dia punya pengalaman di event. Jadi kita tukar pikiran dan segala macam, event jalan dengan lancar di Smesco. Itu pas sebelum pandemi. Nah, dari event itu ya biasalah dibujuk-bujukin. Pas ada penyalonan, lu itu ya maju aja jadi ketua SCAI. Kata Semuanya, jadi teman-teman sana gitu. Ya, maju aja. Waduh. Tuh, wah, bukan juga ya. Terus ya benar kayak kata Pak Tony bilang, tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, saya pun juga nggak bisa jawab sampai sekarang pun juga nggak bisa jawab Pak. Ya tujuannya cuman ya honestly at that moment I feel that the coffee community tuh di Indonesia, mungkin saya lebih tahu lebih di Jakarta ya, itu lebih divided banget gitu loh. Banyak orang-orang yang saya kangenin dulu nih itu pada masing-masing, ya kan. Nah saya pengen kenapa SCAI nggak bisa bridging mereka balik, bring back the old days gitu loh. Kalau inget tuh zamannya dulu kita ada event di tahun 2015-an, 16-an kan seru banget tuh. Satu event semuanya datang volunteer. Nah sekarang nggak ada, susah. Makanya dari sana wah gimana kalau saya bisa ngumpulin teman-teman lagi, kita jalanin lagi kayak SCA yang lama gitu. Dan kalau lihat
dari kompartemen yang baru ini juga muka-muka lama juga sebenarnya. Tapi emang yang Ada lebih beberapa muda, yang baru ya. Ada beberapa yang baru, tapi emang walaupun muka lama, tapi jiwanya masih muda lah semuanya lah. Tentu. Dan tadi nama Ang Sunaji yang disebutkan itu saat ini berada di kompartemen Digital kreatif. Digital and kreatif ya. Satu lagi ya pas banget waktu itu pas menyalonkan diri, ada Michael Utama, ada Rinaldi, dan ya tujuan kita sih satu sih, saya langsung teleponin mereka, mau tahu kan mereka yang dipikirkan apa gitu kan. Mereka pun tadinya juga masih setengah-setengah bingung-bingung gitu loh. Jadi ya udah, kita tujuan sama, kita ngobrol, visi misi sama, kita udah sepakat tuh Pak. Siapapun yang jadi, kita tetap di dalam kompartemen, visi misi harus tetap dijalanin. Iya. Jadi kita bertiga tuh udah sebulan mungkin sebelum ada penyalonan kita udah saling kontak. Harus kompak pokoknya. Makanya di dalam saat itu yaudah, kalau antara kita bertiga jadi kita senang aja. Behind the scene ya. Behind the scene. Jadi emang harus kompak sih Pak. Makanya mereka pun ya, Michael jadi wakil ketua sekarang, Rinaldi jadi sekjen, dan ya semua kita kompak. Tentu menyenangkan sekali toh waktu Yeah. kita melihat nama-nama yang baru itu ya. Tapi tantangan ya, jadi ketua SCAI waktu itu udah dipikirkan belum sih betapa beratnya mungkin, atau betapa mungkin ada fun-nya juga tentunya. I sih lihat lebih dari segi mungkin bukan tantangan atau fun ya, tapi emang proses ya. Saya lebih suka ngejalanin proses. Oh ya udah, jadi oke, plan ada, kita harus begini, tapi ya kalau nggak dijalanin juga sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Jadi ya fun is fun, ya namanya proses itu pasti ada manis dan pahitnya lah, along the way lah. Yang penting jalanin. Pokoknya kalau kita nggak step our foot on it, kita nggak mungkin jalan. Betul. Seni managing expectation, masalahnya lo akan berhadapan dari hulu para petani sampai ke ujung para barista. Yes. Yang tadi gua sebut di pembukaan, masing-masing tentu punya Yes. keinginan, Yes. agenda yang berbeda-beda. Itu seninya mungkinnya mengelola organisasi ini. Pasti ya, kita tahu lah, kita di family aja ya, kita tidak bisa memuaskan semua kan. Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, semua nggak bisa dipuaskan. Tapi kita tetap pelan-pelan kita bagi maunya kayak gimana, pelan-pelan kita jalanin. Skala prioritas dulu yang Skala mana prioritas. ya? Mungkin itu. Jadi kayak sekarang lagi pandemi, pasti prioritasnya beda kan. Oke. Teman-teman sekalian, kita harus mengucapkan dulu selamat kepada SCAI Yanto yang sudah mengadakan event ICE, yaitu yang kemarin baru terlaksana ya, Yes. dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Mungkin ini salah satu negara di dunia yang berani maju dengan coffee events. Yes. Yang kemarin itu ada 3, cup tester, kemudian latte arts, sama kemudian Coffee yang Good baru itu ya, Ya, coffee Coffee the good Good spirits. Dan itu sangat ketat sekali. Jadi kalau orang yang tidak berkepentingan ya nggak boleh masuk ya. Yes, nggak boleh masuk. Dan semua disuap. Gua sih kagum sih toh. Masalahnya mungkin negara lain bisa mencontoh pola seperti ini, bahwa event masih bisa dilaksanakan kok. Yes, sih. Jadi Tanpa perlu ketakutan yang berlebihan. Gimana nih lesson learn-nya? Jadi awalnya nih gini, jadi emang ini kan event kelanjutan ya dari yang saya bilang yang awal kita di Smesco, itu ICE 2020. Banyak kompetisi atau coffee event yang di dunia itu Dibatalkan, coffee events dipostpone, dibatalkan, belum ada sesuatu yang lebih jelas gitu. Jadi ya otomatis kita semua jenuh, tiap hari di rumah, tiap hari nggak tahu mau ngapain, tujuannya cuma swap tiap hari. Jadi kasihan gitu, saya ngeliat barista dan yang lain kasihan. Nah, China udah mulai bikin event. Nah, itu yang kita lihat. Jadi China mulai bikin event dan segala macam. Terus saya sempat pikir gitu loh, sempat ngobrol sama Michael, Aang dan lain-lain, dan kompartemen barista, Mira yang lain-lain. Waduh, ini kita kalau kayak gini terus jenuh nih barista nih. Barista butuh something new gitu, something. Kalau nggak mereka juga gini, satu lagi during pandemi, coffee shop sepi, omset sepi, barista banyak yang di Layoff. layoff. Mereka
mereka mau ngapain, ya kan? Jadi udah, oke. Kenapa kita nggak bikin kegiatan yang aman, kita ikutin cara protokol kayak kita nonton bola di Premier League kan semua pada di bubble tuh, jadi boleh tanding tapi nggak ada penonton, tapi semuanya pakai live streaming gitu. Yes, kita punya kendala waktu itu, sponsor juga nanya, wah kalau gitu mah gue nggak mungkin mau masukin duit, tapi tunggu dulu, kita bikin live streaming yang bagus. Jadi so we decided to make into a competition inside a bubble, di mana semua barista, juri, semua pekerja di dalam itu harus di swab tiap hari. Yang boleh masuk cuma mereka, jadi nggak boleh ada orang masuk. Jadi selama 3-4 hari itu di dalam ya udah, cuma isinya cuma kita doang. Mereka tiap hari harus di swab, dan itu nggak gampang dan itu juga lumayan costly sih. Jadi ya banyak uang sponsor dan segala macam kita pakai untuk protokol kesehatan, tapi in return I'm very happy soalnya emang ini barista pas kita ngeliat ke sana ya ada jadi pemenangnya ada a few people from Bali gitu. Itu mereka datang tuh dengan muka jiwa tuh yang sangat haus. Saya harus menang. I need to show something to the table gitu. I need to show something to the coffee community. Jadi mereka pasti kompetisi itu mereka kelihatan banget Pak. Kayak jiwa warrior tuh yang udah lapar banget, pengen tampil. Jadi dan mungkin itu juga semua peserta seperti itu ya. Yes, jadi semangat banget semua jadinya. Nah itu yang kita something that I learn gitu. Ini kompetisi jalan dan saya senang banget. Dan sukses. Melahirkan 3 juara. Yes. Se-Indonesia. Yes. Dan mudah-mudahan nanti bisa dikirim ya Pak ya. Dana sudah kita siapkan Pak, tinggal nanti yang di dunia gimana aja gitu. Tergantung mereka pada akhirnya. Tergantung, ya. Tapi kalau kita melihat ya Pak ya, kembali lagi kepada asosiasi ini tentu banyak tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Yanto nih. Yes. Pemetaan yang permasalahan prioritas dari hulu sampai ke hilir, apakah sudah dibuat atau ada planning tertentu yang mungkin akan dieksekusi dalam waktu dekat, dalam waktu menengah dan jangka panjang ini? Oke, planning sih sudah ada Pak. Emang itu dari salah satu program pas saya campaign juga itu sudah ada, semua udah dipeta. Tapi emang ini kan kita baru duduk secara sah legal itu baru 1 bulan atau mungkin 2 minggu lah. Dan notaris baru ditandatangani. Minggu lalu Pak. Jadi mereka baru sah seminggu yang lalu. Yes, jadi emang ya prosesnya kirim surat tanda tangan satu-satu emang rada ribet ya di Indonesia ya, tapi sudah dijalankan. Jadi minggu depan kita bakal mengadakan rapat meeting pertama. Nah di sana mungkin kita bakal susun program kerja kita supaya kita juga bisa at least tahu mau ngapain ke depannya. Dan ya as we know kita kan non profit, jadi kita butuh nyari dana baru Pak, ya kan, sponsorship dari ya, NGO lain dan yang segala macam. Kita butuh program kerja supaya kita bisa dapat dana lagi. Betul. Jadi kita nggak mungkin minta dana ke orang-orang itu, kita juga nggak mau. Yang penting dari NGO semua jelas, semua di record, semua open, transparent, itu yang saya mau ke depan. Ya. Kalau misalnya minta dana dari IMF katakanlah ya, kan ada tuh sayap keuangan untuk NGO-nya, ya tentu laporannya harus jauh lebih lengkap, pasti. Pertanggungjawabannya ya, kalau nggak ya nama kita aja jelek juga. Kalau kan mereka juga nggak mungkin mau keluarin uang. Makanya. International Finance Corporation yang maksudkan itu. Yes. Itu banyak sekali mendanai atau Swiss Contact dan lain sebagainya. Itu tugas. Nanti menarik sih sebetulnya. Ujungnya ini kan sesuatu mungkin yang SCI sudah punya sebenarnya kontaknya. Nah, mungkin ini ya tugas kita dan pengurus baru untuk renew the friendship gitu. Bagaimana approach mereka kembali? Yes, betul. Menarik Pak. Dan kita akan tunggu. Satu hal lagi, gue sih ya kepengen ya sebuah organisasi seperti SCI ini, kayak misalnya katakanlah
American Medical Association misalnya. Itu sih yang contoh yang tinggi ya. Atau organisasi-organisasi lain yang kuat kayak IDI atau APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang punya pengaruh terhadap pembuatan policy atau kebijakan pemerintah gitu. Asal kita punya data yang akurat ya. Tentu itu jangka panjang sih sebetulnya. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan tentang pajak impor kopi, pajak ekspor kopi, kita juga bisa terlibat di dalamnya. Ada rencana ke sana mungkin? Rencana sih ada Pak ya. Mungkin selama ini kan mungkin I just share my base of my few experience with the governments ya. Jadi baru duduk nggak lama, emang kita banyak diundang dari Kemendak, Kemenlu dan lain-lain. Tapi itu mungkin cuma untuk membahas gimana cara kita bisa ekspor kopi ke luar negeri. Nah, Mungkin itu salah satunya ya. salah satu prioritas dari negara mungkin ya. Jadi yang saya lihat emang based from the inputs that I take. So basically kopi ini komoditi yang sangat hot banget di eranya Jokowi. Jadi semua compartments di government dia pushing gimana cara kopi bisa diekspor dengan ada value added. Bukan cuman kopi diekspor secara komoditas. Mau itu dibikin kafe, mau dibikin nilai kopi specialty yang lebih mahal. Jadi kita banyak banget dapat input-input dari government. Nah ini sekarang tugasnya saya nih, gue ini lagi filter nih, mana yang bagus, mana yang kita bisa serap gitu. Tapi ya ujung juga nggak semuanya government itu bagus. Banyak yang cuma sekadar minta info lah, minta isi konten, tapi males gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter nyari peluang, oh dari Kemendak mau bikin acara ini dengan Dubes Jerman, oh ini bagus, kita ambil benefitnya apa. Bukan acara seremonial aja ya? Bukan seremonial doang, jadi contohnya yang paling baru-baru ini kita mengadakan waktu itu sama Dubes Jerman, kita kumpulkan kopi sampel-sampel, itu total kita dapat 200 sampel dari petani, kita curate di RCAI, kita grading, kita kirim dengan package yang lebih bagus, tasting notes udah ada dan segala macam kita kirim ke sana. Dan nanti tugasnya Dubes di Jerman untuk bagaimana memasarkan itu? Memasarkan di sana. Nah, Pasar Eropa otomatis kita kasih input, oh specialty coffee itu kayak gini gitu loh. Jadi jangan cuma jual kopi yang komersial doang. Jadi you harus jual specialty-nya, tapi komersialnya kan juga nggak bisa dibuang juga. Nah ini mungkin bisa dipasarkan ke pabrik yang specialty buat ke kafe. Waktu itu ya kegiatan yang gue lihat di IG. Makanya teman-teman sekalian segera follow IG-nya Asosiasi Kopi Spesial Indonesia. Banyak konten-konten yang tentunya bukan hanya menarik sih, tapi sebagai informasi penting apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang saat ini dipimpin oleh Yanto. Dan itu buat saya sih yang tadi saya sebutkan, engagement-nya sudah jauh lebih bagus. Aduh, masih butuh banyak pelajaran Pak. Jadi nggak kaku lagi tuh. Misalnya cuma sekedar pengumuman. Ini pengumuman. Jadi sebenarnya ya ini my job ya. I mean honestly Aang did a very good job gitu di dalam kompartemen digital dia. Dan itu di dalam sana juga ada beberapa pengurus lainnya. Jadi ada Aang, ada Gusti. Oh Gusti, Mas Fotokopi, ada Isman dan juga ada Riri Kopi 5 Detik. Jadi mereka tuh kreatif banget. Jadi tiap hari tuh kalau di grup kreatif, wah mereka bawel banget. Wah gue mau gini, mau gitu sampai bikin giveaway segala macam. Jadi engagementnya cukup bagus sih dan itu yang I mau menarik ya. Siapa tahu kita bisa dapat members baru dan orang punya mau buka coffee shop baru bisa dapat knowledge yang lebih bagus. Dan jadi portal IG atau yang lainnya tuh bisa jadi something bisa jadi edukasi lah ke depannya. Iya, dan para followers itu bisa memberikan masukan yang tentu saja nanti berguna. Yes, bukan cuman komen-komen yang aneh-aneh aja. Oh itu sih, bisa dimaklumi. Tapi ya, kita ini tunggu logo SCI yang baru. Ayo dong logonya. Tapi itu mungkin perjalanannya masih panjang ya. Ya jadi mudah-mudahan tapi ada perubahan lah. Ya. Sebenarnya ada pro and kontra sih. Jadi emang kalau kita lihat dari logo SCI yang lama kan emang itu mengacu ke SCA yang di Amerika yang zaman jadul.
Ya. Ya kan, tapi emang kita sendiri pun as a government body, gue nggak bisa bilang government body sih, associations gitu. Jadi kita belum ada satu ikatan yang pasti. Jadi kita tuh belum country partners. Nah, tapi kita bisa. Tapi apakah kita mau? Nah, itu yang kita butuh duduk bareng sama kompartmen, yang members, stakeholders, kita butuh discuss kita maunya jalannya kemana. Sebenarnya Indonesia kan juga producing country ya, jadi kita nggak bisa juga tergantung sama mereka, tapi kita punya harus identity kita sendiri gitu. Jadi itu yang kita harus godok bareng sih. Tapi tetap dari segi logo, I want to change itu because I want to rebrand SCAI, I want to rebrand Indonesian Coffee supaya di mata dunia tuh fresh. Kita tuh baru, kita tuh bagus. Jadi ya beda lah kalau kita ngeliat orang pakai baju kumel-kumel di jalanan, kita bisa punya perspektif yang beda kan. Tapi kalau kita cantikin, semua dibagusin, itu pasti jauh lebih menarik. Jadi teman-teman kita tunggu ya logo yang baru. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat, fresh image buat SCAI. Tapi ngomong-ngomong tentang organisasi ini dalam pemetaan, katakanlah di Asia Tenggara, posisi kita itu kayak gimana sih Tok, dibandingkan negara lain? Oke. Boleh dibilang ya, I just had a meeting with ACF, ASEAN Coffee Federation gitu loh. Ya, tetap gitu. I'm the youngest. I might not have the best experience in coffee in general, but in terms of specialty coffee, mungkin gue confidently bilang mungkin gue punya pengalaman in running my coffee shops, gue ikut ke pameran-pameran di dunia, gue ngelihat my barista udah pernah join ikut kompetisi, and my family background yang di di komoditi udah sekian lama, tapi boleh dibilang ya itu semua ketua-ketuanya tuh pada teman bokap sendiri gitu loh. Jadi jadi I'm a younger generation, I might give them a fresher idea gitu. Soalnya kita lihat di negara tetangga kita tuh apa ya om-om lagi lah ujungnya. Jadi boleh dibilang mungkin nggak sekarang ya. Iya. I hope 2 tahun 3 tahun ke depan, I think as an ACAI, as a coffee association, kita di Indo kita bisa yang paling dynamic sih. Jadi kita lebih duluan ya. Kenapa? Kita punya kopi. Kita in terms of coffee shops kita juga boleh dibilang sedikit di depan. Kita punya produksi kopi yang bagus, dengan branding yang bagus, dengan image yang bagus, kita pasti bisa di atas mereka. Iya. And I think we could be leader gitu. Ya, kalau mengaca di pengalaman Amerika Latin misalnya, yang selalu kita khawatirkan adalah adanya konversi tanaman kopi ke tanaman lain untuk kepentingan sesat para petani ya. Katakanlah di Bolivia, salah satu kopi yang buat gue sih asik banget ya. Diganti sama kokain. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia ya, toh ya. Jadi konversi sesaat. Saya nggak janji loh kalau memang itu kokain Pak. Nggak lah, bercanda. Wah itu. Tapi itu udah mulai terjadi Pak. Itu indirectly ya Pak Tony ya. Itu di Vietnam, even di Indonesia pun itu udah mulai terjadi gitu loh. Soalnya kenapa? Petani butuh uang lebih banyak. Contohnya deh, kita ambil ini pengalaman saya di Vietnam sebelum pandemi. I think it was in 2019 or 18, saya lupa. Saya ke salah satu conference kopi gitu loh. Jadi mereka kan tanam lada dan tanam baru-baru ini avocado. Jadi kalau kita lihat dari per hektar avocado bisa menghasilkan uang, itu lebih banyak daripada kopi. Dan mereka kepengen dong ya. Kepengen, jadi petani itu nggak peduli, yang penting lahan gue per hektar bisa untung uang. Nah itu juga terjadi dengan beberapa petani di Medan. Kita kalau ngeliat jalan di dekat Danau Toba dan segala macam, kita lewatin itu sepanjang jalan, itu udah mulai banyak pohon jeruk Pak. Departemen ini punya data yang berbeda dengan departemen yang lain. Asosiasi juga punya data yang lain. Nah itu kadang-kadang sih pengalaman unik ya kalau kita melihat data yang tidak terintegrasi. Tapi bukan masalah data sih sebetulnya, yang saya lihat juga bahwasanya memang itu kelemahan kita.
Saya juga kepengen sih melihat sebuah data yang bagus sekali di Indonesia itu tentang berapa ekspor kopi, lahan kopinya sebagaimana untuk sebagai mapping ya. Terima kasih sekali. Sebetulnya gue sih bisa ngobrol sangat panjang. Banyak hal yang ingin dibicarakan, tapi dalam waktu yang sesingkat ini mudah-mudahan ya podcast kita bisa memberikan sebuah ilustrasi kepada teman-teman apa sih yang akan di-planning oleh SCAI dan bagaimana ke depannya. Dan teman-teman sekalian, yuk kita support Pak Yanto dan teman-temannya ini agar kopi Indonesia jauh lebih maju. Apapun yang bisa dilakukan untuk mendukung mereka, jangan hanya bicara, lakukan. Itu yang mungkin bisa jauh lebih bermanfaat dibanding kita hanya cuman ide-ide saja tanpa eksekusi. Di balik kesibukannya, saya sangat berterima kasih kepada Yanto yang sejak dulu di luar podcast ini sudah mendukung cikopi.com, dan itu tidak akan saya lupakan. Saya respect sama mereka, Aston, kemudian ada Yosi, dan saya yakin bahwasanya dengan tim yang kuat, kopi Indonesia akan jauh lebih maju. Mungkin waktunya perlahan-lahan, masih banyak pelajaran yang juga tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi saya sangat yakin sebagai pengamat kopi, kita sudah berubah. Untuk itu, terima kasih Tok atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Saya doakan secara pribadi kopi Indonesia akan jauh lebih maju. Terserah mau specialty atau bukan, biarkanlah itu kita serahkan kepada ahlinya. Yang paling penting yang tadi kita sebutkan, kopi membuat sebuah koneksi yang sangat luas sekali, dan itu yang harus kita rawat. Teman-teman sekalian, Coffeelicious Podcast dengan Tony Wahid dan tamu istimewa kita dari Yanto Witarsa. Thank you.